relatif penting pada saat ini. Nantinya kita akan memahami gitu ya, isu apa yang merupakan isu potensial gitu ya pada saat ini. Kemudian juga pada dewasa inilah ya, pada perekonomian global, serta faktor-faktor apa saja gitu ya yang dapat memberikan gambaran ya, pendekatan pengukuran yang tepat ya, antara yang satu dengan yang lainnya ya. Kemudian dalam topik ini juga kita akan melihat ya beberapa pendekatan pengukuran ya yang bisa digunakan ya, dan juga beberapa setiap dari pengukuran tentu saja ada keterbatasan gitu ya, ada limitasinya gitu ya, terutama dalam hal penerapan historical cost accounting di sini gitu ya. Dianggap historical cost accounting di sini uh, banyak tidak banyak tidak mencerminkan kepentingan dari stakeholder itu sendiri gitu ya. Lantas juga di sini kita akan melihat beberapa isu-isu kekuatannya dan juga kelemahan beberapa metode alternatif pengukuran. Ya, jadi mana yang lemah, mana yang menguntungkan, ya itu nanti akan kita lihat di topik ini. Kemudian juga berkaitan dengan pengukuran nilai pasar, nilai wajar ya, atau disebut dengan fair value dalam standar akuntansi ya, yang lazim diterapkan pada saat ini. Nah itu sejauh mana ya keandalannya ya, yang namanya fair value ya. Dan juga berkaitan dengan bukti-bukti ya, berkaitan dengan beberapa alternatif metode pengukuran yang ada ya. Ya baik. Nah, dalam hal ini adalah kita melihat ya bahwasanya secara teoritis ya, penjelasan mengenai regulasi yang memungkinkan pada saat ini, terutama berkaitan dengan teori kepentingan publik ya, atau juga public interest, atau juga berkaitan dengan capture theory gitu ya, atau juga berkaitan dengan economic interest theory, regulation gitu ya. Nah di sini tidak ada ya penjelasan ya terkait regulasi mana ya yang paling dianggap paling optimal dan juga paling yang paling efisien ya antara satu yang lainnya ya, terutama adaptasi menggunakan asumsi ya, asumsinya berkaitan dengan masalah keperilakuan ya, berkaitan dengan masalah motivasi gitu ya, dan juga berbagai dampak berbagai isu-isu lainnya yang berhubungan dengan proses regulasi gitu ya. Dan di chapter ini juga akan dilihat ya bagaimana lebih menonjolkan esensi dari normatif teori, gitu ya. Jadi nanti kita boleh juga sekilas nanti kita bahas normatif teori dalam accounting ya. Sejauh mana yang namanya normatif teori tersebut ya. Dan juga berdasarkan pertimbangan ya, judgment ya, untuk yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh orang tersebut ya, dan juga secara teoritis menggambarkan dari apa ya, proses dari akuntansi keuangan tersebut. Dan juga di chapter ini juga akan menjelaskan ya bagaimana pengembangan oleh IASB terkait dengan isu-isu pengukuran. Di sinilah nantinya akan kita melihat ya. Nah, jadi boleh dikatakan pada topik ini kita lebih mengabaikan ya, lebih mengabaikan public interest theory, ya capture theory, dan juga economic interest theory, dan lebih mengusung ya, lebih tepat dikatakan penulis itu adalah dengan pendekatan normatif teori, gitu ya. Nanti akan kita lihat juga sekilas mengenai yang namanya normatif teori. Nah, berkaitan dengan proses pengukuran di sini, gitu ya. Berkaitan dengan proses pengukuran di sini berbeda dalam konteksnya, apakah mau mengukur aset, gitu ya, mau mengukur liabilities. Nah, di sini ukurannya berbeda dan juga hasilnya berbeda ya, dengan juga standar yang berbeda. Sebagai contoh, gitu ya, ya bagaimana misalnya persediaan, gitu ya. Nah, persediaan itu dengan metode pengukuran dengan metode the lower cost of the net realizable value gitu ya. Nah, ini di dalam IASB gitu ya, dalam IAS ya, itu dianggap lebih tepat ya untuk mengukur aset yang tetap gitu ya. Aset tetap, peralatan gitu ya. Nah, itu.
Nah, jadi dianggap bahwasanya dengan metode Delaware cost of the lower market ya, lebih tepat ya untuk ukurannya adalah ukuran peralatan ya. Nah, dan juga atau juga fair value ya sangat dipilih dengan metode untuk pengukuran tersebut ya. Dan secara umum ya metode pengukuran fair value inilah ya yang dianggap paling andal pada saat ini, yaitu berdasarkan pada IFRS 9 atau juga ASB 9 ya, terutama untuk mengukur berkaitan dengan kondisi nilai pada saat ini ya, atau disebut dengan present value, dan ini merefer pada pengukuran campuran ya, yang disebut dengan pengukuran campuran, di mana menggunakan tidak menggunakan hanya satu metode saja gitu ya, tapi menggunakan banyak metode yang lainnya. Nah, jadi fair value atau juga itu mencerminkan lebih mendukung yang namanya prinsip present value di sini gitu ya. Dan kemudian juga bagaimana kita menggunakan metode mix tadi gitu ya. Jadi menggunakan metode mix dianggap lebih fleksibel, terutama dalam penyampaian laporan keuangan, terutama gitu ya untuk mengukur aset tetap ya, baik berupa properti gitu ya, plan gitu ya, atau juga peralatan gitu ya. Nah, ini lebih tepat ya dalam hal itu pengukuran menggunakan metode mix tadi gitu ya. Jadi dengan kata lain metode mix tadi itu apa ya, banyak digunakan untuk mengukur kelompok-kelompok aset gitu ya, atau juga dikatakan dengan active market ya, istilah dari penulis menggunakannya sebagai active market. Dan juga secara khusus beberapa kelompok-kelompok aset khusus di mana metode harga pasar ya ini dengan mudah dapat digunakan ya. Nah, kemudian juga properti, plant dan juga equipment gitu ya. Ini memang secara menyeluruh tidak dilirik oleh pasar gitu ya. Akan tetapi dalam kasus khusus gitu ya, seperti misalnya mesin, ya ini boleh-boleh saja gitu ya. Menggunakan metode tertentu ya, seperti misalnya metode historical cost sebagai basis pengukurannya ya. Jadi bukan lagi fair value untuk aset tertentu, terutama berkaitan dengan fixed asset ya. Dan juga berkaitan dengan pasar ya secara menyeluruh, terutama dalam kondisi krisis atau juga dengan kondisi krisis keuangan global ya, maka pendekatan pengukuran ini lebih esensinya lebih penting ya, terutama mengukur aset ya. Artinya metode fair value ini lebih dianggap lebih relevan gitu ya, terutama dalam kondisi keadaan krisis keuangan ya. Jadi dengan kondisi pasar yang tidak menentu gitu ya, atau juga berkaitan dengan kondisi volume perdagangan yang rendah gitu ya, maka berbagai terutama dalam menilai aset, maka dianggap metode fair value tersebut itu lebih tepat ya, terutama dalam kondisinya kondisi harga yang menurun cepat ya, atau juga disebut dengan volatile prices gitu ya. Dan juga ini secara potensial itu bisa dapat meningkatkan ya, terutama meningkatnya kemampuan perbandingan pelaporan keuangan secara organisasi yang dalam hal ini bisa saja menggunakan metode pengukuran yang berbeda gitu ya. Artinya di sini berbagai permasalahan yang ada terkait dengan penilaian total aset itu memang lebih memungkinkan diukur ya dengan menggunakan basis-basis tertentu, Bapak Ibu ya. Dan kemudian juga dalam metode pengukuran ini ya secara fundamental, nah ini merupakan sebuah isu gitu ya, sebuah isu dalam akuntansi keuangan. Ya, di mana dengan menggunakan metode pengukuran, atribut item yang diukur ya pada pos, terutama pada pos yang terdapat pada laporan keuangan. Nah, jika tidak diukur ya uh, dengan apa ya pengukuran tertentu gitu ya, maka dalam hal ini gambaran terkait dengan aset ya, terutama juga liabilitas gitu ya yang ada pada organisasi, tentu saja sangat ini ya sangat repot ya, atau juga sangat mengalami banyak permasalahan ya. Akan tetapi ya standar akuntansi di sini ya itu menggunakan metode pengukuran tertentu sebagai pilihan ya, dengan yang lainnya, dan juga secara potensial gitu ya itu akan berdampak terhadap penyajian pelaporan keuangan.
Nah, di sini kita mau melihat dulu ya beberapa jenis metode pengukuran yang sudah ada, ya. Terutama pendekatannya namanya historical cost, ya. Jadi pendekatan historical cost di sini berdasarkan pada harga, ya, harga yang pada saat diperoleh di masa yang lalu, gitu ya, paid in the past, ya, atau juga nilai wajar, gitu ya, yang dikenakan ketika memperoleh, ya, artinya fair value of the consideration paid, gitu ya, artinya inilah yang namanya harga historis, gitu ya. Nah, sedangkan current cost, gitu ya, nah di sini didasarkan pada harga pergantian, gitu ya, harga pergantian di mana setiap item itu sudah berhasil diidentifikasi dan ditetapkan harga yang baru, gitu ya, harga yang baru yang terkini lah, ya, yang dikatakan yang menggambarkan dari suatu jumlah yang harus dibayarkan ketika menempatkan aset ekonomi di masa yang akan datang tersebut dengan harga yang sekarang. Nah, itu dikatakan dengan current cost, ya. Nah, ini konsep pengukuran. Kemudian konsep pengukuran yang ketiga itu adalah realizable value. Nah, realizable value ini inilah yang dikatakan dengan fair value, Bapak Ibu, ya. Atau juga yang menggambarkan exit value. Ya, jadi nama fair value yang lainnya adalah exit value bisa atau realizable value juga bisa, ya. Nah, ini konsep pengukurannya. Kemudian konsep pengukuran yang lainnya adalah present value. Nah, di sini present value menunjukkan pertimbangan subjektif lah, ya, dengan kata lain, di mana ekspektasinya adalah harga kas yang diterima di masa yang akan datang atau aliran kas yang diterima yang di masa yang akan datang selama waktu atau juga menggunakan beberapa hal yang berhubungan dengan yang namanya nilai faktor, nilai harga faktor, ya, atau diskon faktor tertentu. Jadi seiring dengan berubahnya waktu, gitu ya, maka akan berubah juga nilainya, gitu ya. Itulah dikatakan dengan konsep ini, ya, discount rate, gitu ya. Jadi salah satu faktor present value dipengaruhi oleh yang namanya discount rate dalam bentuk persen biasanya, ya. Jadi nilainya itu menggambarkan, ya, menggambarkan nilai pergantian, ya, atau recoverable amount dari suatu aset. Itulah disebut dengan present value. Ya, kemudian juga sedangkan depreciable value ini merefleksikan, ya, bagaimana aset yang diukur itu sangat ditentukan, ya, dari nilai pergantiannya dari satu aset dengan aset yang lainnya. Jadi disebut dengan depreciable value, ya. Nah, jadi dengan kata lain konsep pengukurannya kita diarahkan pada pemahaman konsep historical cost, current cost, ya, realizable value atau juga fair value atau juga exit value, kemudian juga present value dan juga depreciable value, ya, Bapak Ibu. Oke, ya. Nah, sekarang bagaimana pengukuran berdasarkan pada aspek penggunaan, ya, utilize, ya, di dalam standar akuntansi, ya. Nah, berkaitan dengan aspek penggunaan di sini, terutama berkaitan dengan IAS 16, ya, atau yang pertama menentukan nilai aset tetap, ya, gedung atau juga peralatan, gitu ya. Ini tergambar pada gambar berikut, gitu ya. Nah, jadi tergambar pada, nah ini ketika suatu waktu, ya, ketika memperoleh aset lah, ya, plan aset tadi, gitu kan, equipment, gitu ya. Jadi pada satu waktu memperoleh aset atau disebut dengan initial acquisition, maka item itu dianggap sebagai ukuran biaya. Nah, jadi biaya perolehan dari aset disebut dengan biaya perolehan, gitu ya. Sehingga pengukuran untuk mengukurnya diakui, ya, dengan metode, ya, dengan metode model cost, ya, dan dengan metode revaluation model, ya. Jadi bisa menggunakan cost model dan revaluation model. Nah, kalau dia metode cost model, ini pengakuan atas aset, baik itu properti, ya kan, plant, equipment, ini dikurangi, gitu ya, dikurangi dengan nilai akumulasinya, ya. Nah, jadi itulah nilai biaya perolehan. Sedangkan revaluation, nah di sini tergantung pasar. Jadi berapa pasar, sejauh mana pasar mencerminkan terhadap harga, ya. Nah, jadi di sini cerminan pasar itu disebut dengan nilai wajar, ya. Nilai wajar dari setiap aset, ya, atau juga berdasarkan pada plan equipment yang
yang merupakan hasil penilaian, ya. Nah, jika tidak sesuai pasar, ya, maka entitas itu harus menggunakan yang namanya prediksi, ya, atau juga estimasi, ya, yang menganggap nilainya dianggap sebagai suatu hal fair value, gitu ya. Artinya yang mencerminkan yang dapat digunakan yang berhubungan dengan depresiasi atau juga pergantian atau juga mengurangi dari aspek cost lainnya. Ya. Nah, jadi ini merupakan ya metode pengukuran, ya, terutama untuk mengukur properti, ya, gedung, ya, gedung, plan, ya, property and equipment. Nah, jadi ini konsep metode perolehannya diakui, ya, dengan metode cost model atau juga diakui dengan metode revaluation model, ya, Bapak Ibu. Ya, kemudian juga kita melihat, ya, beberapa faktor-faktor ketika mau memilih di antara metode pengukuran tersebut, ya. Nah, jadi untuk IASB, ya, dan juga FASB, gitu ya, ini secara apa, ya, secara alamiah, ya, sudah memberikan inisiatif terutama bagaimana konsep pengembangannya, konsep kerangka menyeluruh pengembangan pelaporan keuangan, di mana mengidentifikasi beberapa faktor, gitu ya, beberapa faktor yang mengukurnya, gitu ya, termasuk di dalamnya adalah beberapa ukuran, ya, yang sudah ditetapkan di tahun 2013. Nah, beberapa faktor yang harus dipertimbangkan sebagai alternatif dasar menentukan pengukuran, yaitu pertama adalah nilainya. Nah, nilainya di sini adalah nilai tertimbang, gitu ya. Nah, nilai tertimbang yang dipisahkan. Ya, jadi untuk yang berdasarkan nilai, nah ini secara relatif, gitu ya, dianggap suatu informasi yang penting, ya, bagi user, ya, terutama untuk yang ingin mendapatkan nilai saat ini. Oke. Kemudian juga confident level keyakinan. Jadi level keyakinan didasarkan pada metode mana, ya, yang dianggap metode uh, alternatif yang mencerminkan nilai aset dan juga nilai kewajiban bisa diukur dan juga bisa disajikan, ya, secara wajar, ya. Jadi ada unsur level keyakinan juga, ya. Yang ketiga itu adalah hal yang sejenis atau juga item yang sejenis. Nah, jadi faktor item yang sejenis itu sebagai indikator juga, di mana setiap item yang sejenis harus dapat mencerminkan ukuran yang sama, ya, yang mengindikasikan bisa dianggap sebagai alat perbandingan, ya. Dan metode pengukuran dalam hal ini bisa juga menggunakan ukuran per item, ya. Jadi per item yang nanti digeneralisir menjadi aliran kas yang secara bersama-sama, di mana item tersebut itu mengalirkan, ya, beberapa ukuran yang mengindikasikan hal tersebut, ya. Dan ukuran yang kelima itu adalah biaya dan manfaat, ya. Jadi aspek biaya dan manfaat untuk menilai, ya, rasionya lebih besar mana, gitu kan, biaya dengan manfaatnya. Jadi aspek biaya dan manfaat ini diturunkan sebagai alternatif untuk mengukur biaya, ya, yang membandingkan ukuran satu dengan ukuran lainnya, ya, di dalam laporan keuangan. Nah, jadi konsep-konsep biaya tersebut, Bapak Ibu, ya, pengukuran biayanya, nah, di sini dilatar belakangi oleh keinginan untuk melakukan perubahan, terutama metode harga yang lama, ya. Kenapa, gitu ya? Ya karena adanya keterbatasan akuntansi biaya historis, ya. Karena apa? Akuntansi biaya historis ini lemah. Ya, kalau dari sisi manajemen bolehlah itu menguntungkan, gitu ya. Tapi kalau dari sisi pemangku kepentingan, gitu kan, ketika misalkan berhubungan dengan keputusan likuidasi, gitu kan, keputusan untuk jual atau beli, gitu kan, maka harga historis dianggap banyak merugikan, terutama dari aspek stakeholder, gitu ya. Nah, jadi sini dianggap nilai historis itu punya kelemahan, gitu ya. Nah, jadi punya kelemahannya di mana pencatatan aset, gitu ya, pencatatan aset terutama jumlahnya baik kas atau juga yang setara kas, ya, dan juga atau fair value yang dapat memberikan biaya
yang diperoleh pada saat ini, ya. Di mana kewajiban yang dicatat dari jumlah proses yang diterima, yang dalam hal ini menjadi kewajiban, ini menunjukkan apa ya, secara umum kerangka menyeluruh terkait dengan basis historical cost. Ya. Artinya apa? Baik, historical cost ini memang udah banyak digunakan ya. Terakhir ya mulai dari tahun 1920, 1930 gitu ya, atau juga 1950. Historical cost itu udah banyak menjadi apa ya? Ya menjadi kritikan ya, dianggap tidak relevan lagi pada saat ini ya. Nah, ini. Begitu juga di tahun ya, di tahun 70, tahun 80 ya, juga banyak dikritisi orang ya terkait dengan metode pengukuran historical tersebut yang dalam hal ini nantinya akan digantikan dengan fair value ya, atau disebut dengan exit value. Nah, ini contohnya ya bagaimana perbandingan ya nilai mata uang ya tahun 2014 dengan 2007 ya. Nah, ini terlihat ya. Oke, kemudian juga kita melihat di sini konsep pengukuran yang namanya current purchasing power accounting. Nah, kenapa current purchasing power accounting ini ada? Ya, karena dianggap metode historical cost, gitu kan, itu tidak mencerminkan naiknya faktor inflasi, ya kan, faktor pertumbuhan ekonomi, gitu ya, atau naiknya harga, gitu kan. Misalnya aset tahun 2010 harganya 100 juta. Ketika mau dijual nilai 100 juta, Kak. Nah, harus tentunya dihitung dengan nilai current purchasing power accounting, atau istilah lainnya, istilah Ahmad Riyah Hibalqawi menyebutnya dengan nilai kekuatan nilai harga sekarang, atau disebut dengan harga terkini gitu ya. Kekuatan nilai beli dari harga terkini dari sebuah harga ya. Jadi current purchasing power accounting di sini disebut nama lainnya ya Bapak Ibu, disebut dengan GPLA ya, yang pernah dengar ya, General Price Label Adjusted Accounting ya, atau General Purchasing Power Accounting ya. Nah, nama lainnya itu sebenarnya sama gitu ya. Jadi current purchasing power accounting sama istilahnya dengan General Purchasing Power Accounting, sama dengan istilahnya General Price Label Accounting. Nama lainnya gitu ya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, pernah kita riset ya. Jadi ini adalah risetnya. Kalau saya seorang investor misalnya, lebih saya mau mengambil aset, berapakah nilai yang ditawarkan kepada saya sebagai harga wajarnya gitu kan. Nah, tentu saja kalau dia pendekatannya historical cost tadi nggak mencerminkan ya. Kalau kita tentukan saja besarnya, tentu saja tidak ada dasarnya ya. Maka agar ada dasarnya, maka digunakan metode yang namanya current purchasing power accounting ini ya, atau general price level adjusted accounting ini. Artinya faktor pengalinya, ada faktor yang dipertimbangkan adalah inflasi. Kalau Indonesia misalnya 2%, ya inflasi tiap tahun atau 5%. Nah, 2% tahun pertama, 5% tahun kedua, 6% tahun ketiga, nah itu harus ditambahin. Ya, ditambahkan. Atau juga karena faktor selain dari inflasi, misalnya apa lagi? Ya, pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi misalnya 5%. Nah, itu harus dihitung. Jadi harga inflasi, harga pertumbuhan masuk gitu ya sebagai yang menentukan variabel yang menentukan harga. Nah, itulah dikatakan dengan current purchasing power accounting. Berapa persen delta perubahannya dipertimbangkan ya. Nah, ini dianggap ya, current purchasing power accounting ini dianggap lebih mencerminkan. Nah, tetapi kalau dari sisi pengambilan keputusan nggak banyak apa ya, ada riset-risetnya tidak banyak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Ya. Artinya mau laporan keuangannya basis JPLA, mau laporan keuangannya basis historis, sama saja gitu kan. Makanya kebanyakan sekarang di bursa efek itu laporan keuangannya adalah laporan keuangan historis itu. Ya bukan laporan keuangan JPLA kalau mau mencerminkan keputusan yang apa gitu ya, lebih reliable gitu ya. Nah ini.
Jadi dengan kata lain, current purchasing power accounting ini menutupi kelemahan dari historical cost tadi. Ya. Nah, bagaimana hitungannya? Nah, hitungannya inilah ya. Tambah pula. Nah, jadi bisa menghitung komoditas A, komoditas B, dan juga komoditas C, gitu ya, perubahannya. Jadi delta perubahan 2014 dengan 2015 dihitung, ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi dengan kata lain, metode current purchasing power ini adalah mengadjust harga, ya. Jadi mengadjust harga atau dengan kata lain mempertimbangkan faktor yang namanya faktor monetary asset dan juga non monetary asset. Di mana faktor monetary asset ini di mana sebuah aset itu adalah nilai tetap, ya, nilai sisa, ya, dari perkembangan nilai moneter pada saat ini, ya. Sedangkan yang non moneter itu dianggap sebagai apa, ya, yang sejajar dengan aspek moneter, ya, seperti misalnya faktor inflasi, gitu ya, dalam pembelian gedung, ya, dan juga nilai persediaan, ya. Nah, jadi ini, nah, sehingga dengan demikian harga dianggap sudah disesuaikan, ya, dari faktor inflasi dan juga beberapa faktor-faktor yang banyak mempengaruhi nilai aset tadi, ya. Nah, ini kalau yang mau meneliti disertasi pun boleh juga, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi pasca berlakunya IFRS, disertasi lah, ya. Ya, Bapak Ibu bisa hitung nantinya laporan keuangan perusahaan yang masuk LQ45. Ya, hitunglah dengan metode GPLA. Ya, General Price Level. Mulai dari pada saat pandemi, gitu ya, atau juga sebelum pandemi. Ya, misalkan pada saat pandemi itu pertumbuhan ekonomi negatif, gitu ya. Nah, maka masukkan harganya. Faktor negatif itu masukkan sebagai faktor penghitung nilai asetnya, nilai aset moneter dengan aset non moneter yang ada pada laporan keuangan emiten, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau meneliti itu bagus, ya. Jadi bisa dikembangkan juga menjadi disertasi. Perusahaannya mungkin dibatasi aja pada kelompok LQ45, gitu kan, atau pada kelompok perusahaan yang mana, gitu kan. Nah, ini boleh aja, ya, peluang untuk menelitinya. Supaya kita mau mengetahui, gitu kan, mau mengambil kesimpulan, ya, ini bagi yang mau nyusun disertasi, ya. Kita mau ngambil kesimpulan, apakah laporan keuangan tingkat harga umum atau general price level tadi, gitu kan, itu lebih apa, gitu kan, lebih dipertimbangkan oleh investor, ya, dibanding dengan laporan keuangan nilai wajar fair value, ya, atau juga berdasarkan historical cost. Nah, itu kalau yang mau meneliti itu silakan, ya. Nah, ini di bab 5 di bukunya Degan ini bisa sebagai rujukan juga, ya. Cuma agak repot nih, ya. Jadi menghitung aset moneter dengan non moneter mulai dari neracanya, gitu kan, sampai pada laba ruginya, ya, atau cash flow-nya, semuanya dihitung dengan berbagai faktor yang harus di-adjust, gitu ya. Repot memang. Tapi uji beda aja, gitu ya. Uji beda, sederhana, ya. Nah, inilah, ya, ini bagaimana menghitung perubahan, ya. Menghitung perubahan pada laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian, ya. Ya, dengan melakukan penyesuaian dari faktor adjust, ya, dari laporan keuangan supaya lebih apa tadi, gitu ya, supaya lebih punya manfaat, ya, atau dianggap historical cost tadi dapat ditutupi, ya, dengan model ini. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, begitu juga current cost, ya, current cost accounting tadi, gitu ya. Jadi current cost accounting tadi terutama dalam menentukan gain, ya. Ya, jadi menentukan gain, peranan current cost accounting juga digunakan, ya. Jadi tergantung memang dari sudut pandang kegunaan, ya. Nah, maka esensi dari pentingnya current cost, ya, kemudian historical cost, fair value, ya, general price level, ya, memang tergantung keputusan investor itu mau yang mana, ya, dengan kata lain. Baik, ya. Nah, itulah, ya, yang boleh kita simpulkan dari topik ini, dan nantinya bisa dibaca, ya, dibaca mengenai normatif teori, ya, dengan hubungannya
ke presentasi kita ini. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Nah, untuk hitung-hitungannya nanti boleh dipelajari, dan bagi yang mau menyusun disertasi tentang akuntansi keuangan, relevansi laporan keuangan ya, relevansi yang menggunakan ukuran harga historis, harga wajar ya, atau juga nilai faktor yang dipertimbangkan ya dengan kondisi harga terkini ya. Nah, ini boleh diteliti ya bagi yang berminat untuk melakukan penelitian di bidang akuntansi keuangan ya. Ya. Oke, ada kira-kira yang mau kita diskusikan Bapak Ibu, silakan. Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita. Dan minggu depan mungkin ya kita lanjutkan ya minggu depan. Hari Jumat, Sabtu depan ya, mungkinlah kita lanjutkan ya. Bapak Ibu, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita di siang hari ini. Kalau tidak ada lagi, kita diskusikan dan kita sudahi ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. berjumpa nanti bagi yang apa ya ikut ke Malaysia. Siap, siap. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, sama-sama. Ya, jangan lupa di absen, Pak. Kelihatannya udah di absen tadi Prof sama Pak Teza. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak. Terima kasih, Prof.